Halo semua, selamat datang kembali. Di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu proses yang ya bisa dibilang paling krusial di dunia kerja, penilaian kinerja. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya supaya hasil penilaian itu bisa jadi ibaratnya roket peluncur buat karir kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng ringkasan materi sesi 6 ini biar gampang banget dipahami. Nah, pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya si A dapat promosi sementara si B nggak? Atau apa sih dasarnya perusahaan ngasih kenaikan gaji? Nah, ternyata itu semua bukan main tebak-tebakan loh. Ada sistemnya. Dan sistem inilah yang bakal kita bongkar sama-sama sekarang. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu penilaian kinerja. Terus, kenapa sih ini penting? Lanjut ke gimana caranya, waspada sama masalah-masalah umum yang sering muncul, dan terakhir, kita sambungin semuanya ke pengembangan karir. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya penilaian kinerja itu? Jadi kata kuncinya di sini tuh sistematis. Ini penting banget. Artinya penilaian kinerja itu bukan soal atasan lagi suka atau nggak suka sama kita. Bukan soal sentimen pribadi. Tapi ini adalah proses yang terstruktur, ada patokannya, ada standarnya yang jelas. Kinerja kita, baik yang sekarang maupun yang kemarin, diukur pakai penggaris yang sama. Simple, tapi ini pondasi dari semuanya. Prosesnya itu kalau disederhanain cuma 3 langkah aja. 1. Perusahaan nentuin dulu standarnya. Kerja bagus itu kayak gimana sih? 2. Kinerja kita yang sebenarnya dinilai dibandingin sama standar tadi. Dan yang ketiga, ini nih yang paling krusial. Kita dikasih umpan balik atau feedback. Serius deh, tanpa langkah ketiga ini, 2 langkah sebelumnya itu jadi kayak percuma. Oke, sekarang kita ke bagian kedua. Terus, buat apa sih repot-repot ada penilaian kinerja? Apa tujuannya? Nah, coba bayangin penilaian kinerja tuh kayak koin yang punya 2 sisi. Sisi pertama kita sebut aja tujuan evaluasi. Ini kayak ngelihat ke kaca spion, buat nengok ke belakang. Hasilnya, jadi dasar buat nentuin kenaikan gaji, bonus, atau promosi. Sisi kedua, ini tujuan pengembangan. Nah, yang ini kayak GPS, nunjukin jalan ke depan. Buat apa? Buat nentuin kita butuh pelatihan apa, dan gimana ngerencanain karir kita selanjutnya. Dua-duanya ini sama-sama penting loh. Tapi manfaatnya nggak berhenti sampai di situ aja. Kalau prosesnya benar, ini bisa banget ningkatin produktivitas. Kita juga dapat feedback yang membangun. Buat tim HR sendiri, ini tuh kayak rapor buat mereka. Proses rekrutmennya udah pas atau belum ya? Dan pastinya, semua data ini jadi semacam bank data buat ngambil keputusan-keputusan penting lainnya, kayak mutasi, demosi, dan lain-lain. Lanjut ke bagian 3. Sekarang, pertanyaannya, gimana sih caranya perusahaan menilai kinerja? Apa aja metodenya? Oke, metode pertama yang paling klasik namanya Graphic Rating Scale. Pasti banyak dari kita yang familiar sama ini. Jadi kita dinilai berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kualitas kerja, kreativitas, kerjasama, terus dikasih skor, biasanya skala 1-5. Mirip-mirip rapor waktu sekolah kan. Kelebihannya, ini cepat dan simple. Tapi hati-hati, ini bisa jadi subjektif banget kalau kriteria kreativitas atau kualitas kerja itu nggak dijelasin secara detail. Nah, kalau yang ini beda banget. Namanya Management by Objectives atau MBO. Di sini fokusnya bukan lagi ke sifat, tapi murni ke hasil. Jadi yang diukur itu apa yang kamu capai, bukan gimana sifat kamu. Bagian paling kerennya, ini tuh kolaboratif. Jadi di awal, kita duduk bareng sama manajer, diskusi dan bikin kesepakatan target bareng-bareng. Targetnya harus jelas dan bisa diukur. Jadi pas penilaian, ya tinggal lihat aja, targetnya kecapai atau enggak. Jauh lebih objektif. Ada lagi nih yang seru. Namanya 360 degree feedback. Kenapa 360 derajat? Karena kita dapat masukan dari segala penjuru. Bukan cuma dari atasan, tapi juga dari rekan kerja setim, dari bawahan kita, bahkan dari klien atau pelanggan. Jadi kita kayak dikeroyok feedback, tapi dalam artian yang positif ya. Hasilnya, kita dapat gambaran kinerja yang super lengkap. Gak cuma dari satu kacamata aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget. Masalah-masalah yang sering muncul. Ini semacam jebakan yang harus kita hindari. Oke, ayo kenalan sama penyakit-penyakit dalam penilaian kinerja. Pertama, ada halo effect. Ini tuh pas atasan terpesona sama satu kelebihan kita, misalnya jago presentasi. Terus dia nganggap semua aspek kerja kita bagus, padahal belum tentu. Terus ada central tendency. Ini kebiasaan penilai buat main aman, ngasih nilai di tengah-tengah aja buat semua orang. Ada juga leniency atau strictness. Ini atasan yang terlalu baik hati atau sebaliknya, pelit banget ngasih nilai bagus. Terakhir, recency error. Nah ini, atasan cuma ingat kinerja kita di minggu-minggu terakhir sebelum penilaian. Lupa sama kerja keras kita sepanjang tahun. Bahaya kan? Terus, obatnya apa dong? Nah,
Ini beberapa solusinya. Yang paling utama itu, para penilai atau manajer harus dilatih, biar mereka sadar sama bias-bias tadi. Jangan cuma pakai satu metode penilaian aja, coba digabung. Libatkan juga lebih dari satu orang penilai. Ada juga yang namanya proses kalibrasi, di mana para manajer itu ngumpul buat nyamain frekuensi, biar standar penilaian mereka sama. Intinya, biar semua karyawan diukur pakai penggaris yang sama. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling penting, dari penilaian ke pengembangan. Disinilah kita menghubungkan titik-titik antara kinerja kita hari ini dan karir kita di masa depan. Coba deh, jangan lihat hasil penilaian kinerja itu sebagai vonis akhir atau rapor merah. Anggap aja ini sebagai sebuah jembatan. Jembatan yang menghubungkan posisi kita sekarang dengan tempat yang kita tuju di masa depan. Ini bukan tembok, tapi ini adalah jalan. Terus gimana cara pakai jembatan ini? Pertama, dari hasil penilaian, kita jadi tahu persis apa kekuatan kita dan apa yang masih perlu diasah. Nah, dari situ perusahaan bisa nyiapin program pelatihan yang pas sasaran, yang benar-benar kita butuhin. Dan yang paling penting, ini jadi momen emas buat kita ngobrol serius sama manajer tentang, "Bos, saya mau kemana nih karirnya? Dan gimana caranya biar sampai ke sana?" Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Gimana caranya Anda bisa proaktif, memastikan proses ini nggak cuma jadi ajang dapat nilai bagus, tapi benar-benar jadi fondasi buat ngebangun karir impian Anda? Ingat, jadikan penilaian ini titik start, bukan garis finish. Coba deh direnungkan.